Salam guru penggerak, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya adalah Ovelin Narian. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kabupaten Semarang. Berikut adalah video penerapan dari segitiga restitusi yang saya terapkan di sekolah saya, yaitu di SMP Kristen Montera Ambarawa. Saya memposisikan sebagai seorang guru yang mana menstabilkan identitas dari kedua siswa dan juga memvalidasi tindakan yang salah dari kedua siswa tersebut serta memberikan keyakinan untuk sebuah tindakan restitusi. Mari kita saksikan bersama videonya. Andi. Oh iya, Miss. Ini Andi mau kemana? Mau jajan nih, Miss. Oke. Saya bisa minta waktunya Andi hari ini? Bisa? Ini mau jajan dulu kan? Iya. Ya, silakan nanti setelah selesai jajan istirahat boleh ke ruangan Miss Nina ya. Iya, Saya Miss. tunggu di sana. Iya. Terima kasih Andi. Ya. Isi, Miss. Iya, silakan Andi. Ya, duduk dahulu. Andi sudah istirahat? Sudah. Iya, baik. Terima kasih ya sudah mau meluangkan waktu ke ruangan kesehatan. Jadi saya pengen ngobrol nih dengan Andi. Saya mengenal Andi kita sebagai siswa ya. Karakternya keren nih di sekolah ini, tidak pernah bermasalah ya. Hanya saja saya kok mendapatkan laporan sesuatu tentang Andi kaitannya dengan tata tertib sekolah. Dinyatakan kalau Andi itu melanggar. Andi merasa nggak kira-kira kalau ada pelanggaran? Masa sih, Miss? Nggak merasa ya, baik. Nah, jadi ini terkait dengan tindakan Andi merokok. Apakah Andi pernah melakukan? Ini saya punya buktinya. Ini Andi bukan ya? Oh iya, Miss. Ya, baik. Andi, terima kasih untuk kejujurannya. Boleh tahu nih, kok ini bisa kalau terdapat merokok? Emang merokoknya di mana nih? Di tempat tetangga, Miss. Oh, di tempat kenal. Iya. Sekarang ini saya pengen tahu nih, karena kebetulan sekolah sudah mengetahuinya dan di sini saya mewakili sekolah. Saya paham bahwa itu adalah sebuah pelanggaran. Tapi bukan berarti kalau saya kemudian mau menghakimi Andi, kemudian apa yang harus menjadi konsekuensi dan sebagainya, tidak. Tapi saya ingin menolong Andi ya di sini, karena saya tahu bahwa namanya membuat kesalahan itu murni kesalahan manusia ya, tidak ada yang sempurna kan. Iya. Nah, tapi bagaimana cara kita menyikapi kesalahan tersebut, bagaimana cara kita memperbaiki. Nah, yang saya ingin tahu dari Andi, kalau menurut Andi merokok itu bagaimana? Apakah bagus? Apakah sesuai dengan tata tertib sekolah kita? Menurut Andi bagaimana? Tentu tidak sesuai, Miss. Juga buat sakit juga. Buat sakit, jadi Andi secara tidak langsung sudah menyatakan dampaknya ya. Iya. Dampak buat siapa nih? Buat diri kamu atau buat orang lain? Dua-duanya, Miss. Dua-duanya. Mungkin bisa menjelaskan pemahaman kamu? Kalau buat diri sendiri, buat paru-paru dan juga orang lain bisa menghirup asapnya. Baik. Nah, Andi sudah paham ya bahwa itu sebuah tindakan yang keliru dari merokok tersebut. Nah, menurut Andi apa yang harus dilakukan oleh Andi sehingga Andi bisa memperbaiki apa yang sudah menjadi pelanggaran tersebut? Tentu saja tidak merokok lagi, juga menjauhkan rokok, pergaulan dan mendekatkan kepada Tuhan. Mendekatkan diri pada Tuhan. Baik. Nah, kalau di sini ada sebuah konsekuensi tindakan baik dari sekolah, itu apakah Andi sudah paham tindakannya apa yang diambil oleh sekolah? Sudah. Apa itu? Terkena sanksi, juga dipanggil orang tuanya. Oke, berarti kalau saya sampaikan pada orang tua kamu, Andi siap ya? Siap, Miss. Ya, berarti ini di sini pengaruhnya orang tua adalah sebagai bentuk kerjasama kami dari pihak sekolah dengan orang tua untuk membantu Andi bisa memulihkan diri dari kecanduan merokok, begitu ya. Nah, supaya tidak terjadi lagi di masa depan, tentunya saya berharap bahwa Andi betul bisa berhenti merokok, menghindari pergaulan-pergaulan yang tadi Andi sebutkan, dan juga mungkin
bersama-sama dengan orang tua untuk kami sebagai pihak sekolah bekerja sama untuk mendampingi Andi. Nah, setelah ini saya sampaikan nanti, saya sarankan Andi untuk bertemu dengan ibu konselor sekolah sehingga Andi bisa didampingi dalam proses pemulihan diri sehingga tidak akan terkena kecanduan merokok lagi. Andi akan didampingi oleh konselor sekolah. Ya. Terima kasih banyak untuk waktunya Andi. Terima kasih untuk kejujurannya. Sama-sama. Nando, terima kasih ya sudah mau berperan sebagai siswa bernama Andi dalam kasus yang saya angkat tentang pelanggaran tata tertib sekolah yaitu merokok. Nah, Nando perasaannya bagaimana Nando memerankan tokoh Andi di sini? Ya, Andi ini jujur orangnya, juga terbuka, tapi kadang-kadang juga bohong-bohong lah. Dan kalau dari gurunya mempunyai mensupport kepada siswa tersebut. Oke. Nah, bisa Nando ceritakan bentuk support dari gurunya ini kepada siswa Andi ini bagaimana? Tentunya kayak memberitahu apa yang benar dan juga apa yang salah. Dan ya itu. Nah, menurut Nando yang memerankan tokoh Andi ini, apakah Andi ini dituntun menemukan kesalahan atau kebenarannya sendiri atau gurunya yang memberikan kebenarannya itu? Gurunya memberikan penjelasan, terus Andinya menjawab. Iya, jadi Andi bisa menemukan kesalahannya melalui penjelasan tersebut ya. Iya. Menurut Nando, apakah sudah benar tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut menangani kasus Andi? Iya, tentu saja benar. Sudah benar ya. Nando sendiri merasa tertekan tidak dalam memerankan kasus Andi ini? Tidak, karena tidak dipaksa. Iya, baik. Terima kasih Nando untuk kesaksiannya dari hasil memerankan studi kasus saya menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya Nando. Jadi saya tidak punya anak sebentar di siang hari ini terkait dengan adanya laporan yang masuk ke saya dari kurikulum, yaitu ada sebuah peristiwa yang melibatkan anak, tetapi tidak terkait dengan di sekolah kita, namun membawa nama baik sekolah kita, karena tindakannya itu adalah sebuah tindakan yang membawa nama baik sekolah yang dilakukan di media sosial. Apakah Anda merasa sudah melakukannya? Tidak, begitu ya. Ya, ini laporan yang masuk ke saya. Jadi di sini ada sebuah status dari anak. Dan di sini kan ini tertulis anak di sini ya. Apakah ini benar statusnya anak? Iya, benar. Ini yang masuk ke saya. Nah, dari inisial pengambil di sini kamu memberikan sebuah hate speech, ujaran kebencian. Nah, hate speech itu kan juga dilakukan dalam tata tertib sekolah kita. Nah, di sini akan termasuk siswa yang melakukan tindakan tersebut. Yang saya apakah sebenarnya dari sekolah ini bahkan juga berteman baik dengan anak. Nah, kemudian terdapat bahwa status ini digunakan oleh anak pada satu siswa di sekolah kita juga. Yang saya ingin tahu dari anak, kenapa anak bisa melakukan tindakan atau ujaran kebencian ini di media sosial? Bisa anak bercerita kenapa sih alasannya anak melakukan? Sebenarnya tulis. Jadi dia pertama itu menjelekkan nama saya di depan teman-teman yang lain. Dia memberikan berita yang tidak benar tentang saya. Tentang Saya yang menjelekkan dia dulu. Lalu saya menyangkal itu, tapi dia malah pura-pura menjadi korban. Dan saya kesal itu, akhirnya saya unggah di
Tapi langsung aku melakukan media sosial. Nah, eh, mengapa Anda memilih lewat media sosial tidak melakukannya langsung pada yang bersangkutan? Karena saya sudah terlanjur dimusuhi oleh teman-teman, jadi menurut saya tidak akan ada yang percaya jika saya menyampaikan perasaan. Oh, gitu. Nah, kalau dampaknya sendiri terhadap anak dan mampu dan hate speech itu di media sosial atau buat orang yang aman seperti itu. Biasa. Nah, sebenarnya dampaknya apa? Kalau dampaknya bagi saya sendiri, ya tentu saya tahu bahwa makin banyak orang yang membenci saya, tapi saya juga ingin mengungkapkan itu. Dan untuk orang lain, inisial B yang saya sebutkan itu dia bisa dijadikan Iya, jadi memang menyadari hal tersebut. Nah, di samping itu apakah Anda punya tujuan mengembangkan di media sosial? Tujuan kerja, apa hanya itu saja? sebelum kasusnya. Iya, sehingga Anda memutuskan keunggahannya di media sosial. Ada dorongan lain? Tidak ada. Nah, begini Anda. Menurut Anda, apakah tindakan itu benar atau sesuai dengan peraturan sekolah kita? Tidak. Tidak. Jadi apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki tindakan tersebut? Saya akan berusaha dari Begitu, pertama. Kemudian yang di media sosial apa yang benar? saya mungkin akan mengklarifikasi ulang bahwa Ya, baik itu sekali dengan yang online. Sehingga jika memang Anda bermasalah dengan B, berarti harus menyelesaikan dengan baik-baik, berkomunikasi dengan baik pada B. Kemudian juga Anda harus mau klarifikasi dengan Anda di media sosial. Ya, itu baik tindakan yang sudah dipilih orang. Saya sangat mendukung hal tersebut. Ya, dan setelah itu saya akan terus memantau perkembangan anak. Nah, supaya anak bisa menyelesaikan permasalahan ini, sepertinya anak perlu dibantu oleh ibu konselor sekolah. Nah, saya akan menyarankan supaya anak dan juga siswa bernama B ini bertemu dengan ibu konselor sekolah untuk menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Begitu anak, apakah Anda setuju? Dengan untuk kesempatannya berbicara dari hari ke hari bersama dengan saya terkait kasus yang ada di sekolah. Terima kasih sudah menerangkan tokoh Anda dengan baik di kasus hate speech di media sosial. Nah, sekarang saya ingin bertanya pada Igna, bagaimana rasanya memerankan tokoh Anda dalam kasus ini? saat saya menjadi anak tuh karena saya belum pernah melakukan hal ini sebelumnya, karena mata di orang menjadi sosmed, saya jadi merasakan kalau pas jadi anak ini dampaknya ternyata besar juga ya kalau saya melakukan hal itu ke orang lain, di diri saya sendiri juga bisa. Baik. Nah, dampak yang paling dirasakan oleh Igna saat menjadi anak melakukan peran antagonis ini apa? Dampak yang baik atau dampak buruk? Dampak buruk. Bisa menceritakan seperti apa? Dampak buruknya saat memerankan apa ya? Ya dampak buruknya karena anak itu jadi menjerumuskan dirinya sendiri kan, yang kata-kata itu seperti itu otomatis orang-orang di sekitarnya juga memandang kok anak kayak gitu sih sikapnya, kata-kata yang di belakang. Baik. Ya, sebuah contoh kasusnya buat ini. Ini kan belajar apa di situ? Dari apa yang dilakukan oleh anak? Ya, saya belajar untuk menjaga diri sikap untuk sikap saya kepada orang lain agar tidak melukai hati orang tersebut. Ya, sikap, perilaku dan perkataan. Ya, baik. Terima kasih Igna untuk apa yang sudah dilakukan Igna bersama dengan saya dalam kasus ini. Nah, menurut Igna sendiri bagaimana peran guru
dalam kasus anak? Ya, Peran gurunya bagaimana? peran gurunya menurut saya sudah baik sih, step by step. Jadi murid yang di konseling pun juga diberi kesempatan untuk menceritakan yang sebenarnya, fakta yang tidak terungkap dalam kasus tersebut. Baik, terima kasih Ikna untuk setiap masukannya dan kerjasamanya. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Siang. Semangat siang. Semangat. Semangat siang, semangat pagi ya. Terima kasih buat kehadirannya di siang hari ini. Kita mau sama-sama untuk mendengarkan dan juga hal-hal yang nanti akan kita bahas ke depan mengenai budaya positif. Yang ini dalam rangka program Guru Penggerak oleh Operasi Sinarin. Nah, nanti kita akan dengarkan bersama supaya nanti budaya positif itu bisa kita terapkan di sekolah kita, bisa menjadi sebuah pola, bisa menjadi sebuah budaya yang baik untuk sekolah kita. Nah, untuk waktu dan tempat kami persilakan diskusi. Baik, terima kasih Miss Edi untuk waktu dan kesempatannya. Selamat siang Mister Miss semuanya. Selamat siang. Salam bahagia dan sehat selalu ya buat Mister Miss semuanya. Terima kasih untuk waktunya hadir dalam pertemuan kita di siang hari ini. Dan berikut akan saya sampaikan sebuah sosialisasi dari penerapan budaya positif dan merupakan bagian dari pendidikan program Guru Penggerak yang akan bisa kiranya kita terapkan di sekolah kita. Baik, berikutnya akan kita lihat dari selanjutnya. Jadi tujuan dari sosialisasi modul 1.4 atau budaya positif ini adalah yang pertama membangun budaya positif di sekolah dengan memberikan teladan dalam penerapan disiplin di kelas. Yang kedua memberikan motivasi kepada guru lain dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi oleh karena itu Mr. dan Miss sekarang ada di sini hadir bersama karena ini berdampak bagi kita semuanya. Kemudian budaya positif itu sendiri apa sih ya? Untuk kita ketahui, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Yang kedua, budaya positif ini dapat menumbuhkan murid-murid yang menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama dengan guru yang memiliki motivasi internal dari setiap murid. Jadi bukan pasangan. Yang ketiga adalah menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Berikutnya, budaya positif itu sendiri terdiri dari yang pertama, disiplin positif dan kebajikan universal. Di dalamnya akan ada dijelaskan adanya miskonsepsi, makna kontrol, pengendalian, dan juga makna disiplin serta nilai-nilai kebajikan. Kemudian budaya positif yang kedua adalah teori kontrol dan motivasi dari perilaku seseorang. Yang ketiga, dampak makna dan korelasi dari hukuman dan penghargaan terhadap motivasi seorang murid. Yang kelima, yang berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Dan yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah disiplin positif. Secara ringkas saya sampaikan, disiplin positif ini adalah pendekatan untuk menuntut anak atau dalam hal ini murid kita dalam penguasaan diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan merupakan komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Kemudian teori kontrol, kita pahami bahwa seseorang bisa melakukan sesuatu atau tidak tergantung pada diri seseorang itu sendiri sesuai dengan motivasinya, pemenuhan kebutuhan dasar, dan setiap kebutuhan dasar seseorang itu pun berbeda. Maka pada dasarnya yang bisa mengontrol seseorang adalah seseorang itu sendiri. Yang kedua adalah teori motivasi. Menyatakan bahwa setiap perilaku manusia itu memiliki tujuan dan motivasi.
Motivasi itu berasal dari eksternal maupun juga internal. Inti dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang berasal dari internal dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga mereka sadar dengan keyakinan mereka sendiri dan tidak terpengaruh pada hukuman, imbalan, penghargaan atau sama ya, itu sekarang hukuman. Dan yang ketiga, hukuman dan penghargaan. Pada dasarnya hukuman dan penghargaan itu sama, hanya hukuman itu lebih ke arah cara mengontrol perilaku murid pada hal negatif, sedangkan penghargaan adalah mengontrol perilaku murid pada hal yang positif. Namun penghargaan dan hukuman adalah cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensi dan berdampak pada ketergantungan serta mematikan motivasi internal dari para murid sendiri karena adanya penghargaan dan hukuman tersebut. Nah, berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Sebagai seorang guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. Pertama adalah kita berposisi sebagai seorang penghukum. Yang kedua, kita membuat merasa bersalah. Ketiga, kita menjadikan posisi kita sebagai seorang teman. Keempat, kita menjadi seorang pemantau. Dan kelima, kita menjadi seorang manajer. Kemudian kita lihat dari hal yang sudah disampaikan sebelumnya, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya apa sih sehingga bisa mencapai namanya budaya positif pada akhirnya. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan, freedom. Yang keempat adalah kesenangan atau fun dan penguasaan atau power. Dalam budaya positif ada istilah segitiga restitusi. Restitusi di sini bukan berarti restitusi pengembalian dari suatu pembelian dan sebagainya yang servis. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ini adalah sebuah proses sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Tujuannya membimbing murid berdisiplin positif dengan motivasi internal. Tahapan dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior, menanyakan keyakinan, seek the belief. Berikutnya adalah keyakinan kelas, seperti yang sudah dilakukan oleh Miss, khususnya home teachers atau perawat kelas yang membuat adanya kesepakatan kelas, kemudian itu dibuat menjadi sebuah keyakinan. Akhirnya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan budaya positif di kelas. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap anak di Indonesia yang kemudian kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang sudah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diane Husserl mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik atau internalnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, berikut adalah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Mari kita lihat bersama sebentar. Sebentar, besoknya sekarang dibagi umurnya sempat off, jadi saya masuk.
bersimak bersama. Dan audionya tak lari ke sini. Ya? Audionya tak lari ke sini. Oh gitu. Ya sudah. Tak dapat aja bentar. Oh, tapi nanti mic-nya mati ya. Ya wangi nanti. Oh iya, nggak bisa. Bisa. Bentar, matiin dulu aja. Berikut adalah video penerapan dari segi biaya resolusi yang saya terapkan di sekolah saya yaitu di SMP Kristen Daerah Amroa. Saya memposisikan sebagai seorang guru yang mana menstabilkan identitas individu siswa dan juga memvalidasikan salah satu siswa tersebut serta memberikan keyakinan untuk sebuah resolusi. Mari kita saksikan bersama video ini. Ini ada kok. Oh, cocok. Jadi saya mau menyanyi hari ini. Nah, ini mau belajar dulu kan? Ya, silakan nanti setelah selesai belajar, boleh ke di sini. Yes. Terima kasih Andi. Ya. Iya, terima lagi. Habis ini sekarang. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu berlapis. Jadi saya kayak ngobrol nih ya tadi. Saya juga sebagai siswa. Karakternya karena di sekolah ini tidak ada masalah ya. Hanya saja saya kok menggunakan kuota sesuatu yang ada ini. Kaitannya dengan antara konteks sekolah. Kenyataan nanti itu hampir. Nanti masa ada keluarga. Dalam sebenarnya, jadi terkait dengan saya ini bukan ya? Ini boleh ambil. Oh. Ini bisa Dimakan. sekarang kita ketahui pada 2020 tahun ini saya mau ini kemudian baik harus dipertimbangkan sendiri. Tapi saya ingin mengatakan dia di sini karena saya tahu bahwa namanya bersama itu di kesalahan saja yang tidak disebut kan. Nah, tapi
bagaimana caranya memperbaiki. Nah, yang saya ingin tahu dari Ade, kalau menurut Ade rokok itu baik, apakah bagus, apakah sesuai dengan apa sesuai menurut Ade? Tentu tidak sesuai, juga kurang sakit juga. Kurang sakit, jadi bisa dari aku sampaikan dampaknya ya, dampak buat saya sendiri buat diri kamu apa? Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan mengapa? Kalau buat diri sendiri, belum paru-paru dan juga orang lain bisa menghibur rasa. Baik. Nah, ada juga hal yang baru seperti mereka dulu di awal tersebut. Nah, menurut Andi apa yang harus dilakukan oleh Andi sehingga Andi bisa memperbaiki apa yang sudah jadi pelanggaran tersebut? Tentu saja tidak perlu lagi juga menjauhkan pergaulan dan Baik. Nah, kalau di sini ada sebuah konsekuensi tindakan dari sekolah, itu apakah sudah tindakannya apa? Tindakan sekolah sudah apa itu? terkena sanksi juga dipanggil. Oke, berarti kalau saya sampaikan pada orang tua kamu ada siasnya. Ya, ini pengaruhnya orang tua ada nanti bentuk kerjasama tadi dari sekolah orang tua membantu Andi untuk bisa memulihkan diri dari kesalahan begitu ya. Nah, supaya tidak terjadi lagi di masa depan, saya berharap Andi untuk bisa menjadi rokok, menghindari berbagai yang tadi Andi sebutkan, dan juga mungkin bersama-sama dengan orang tua kami dari di sekolah bekerjasama untuk mengajarkan anak-anak. Nah, setelah ini saya sampaikan nanti, saya sarankan untuk bertemu dengan ibu konselor sekolah sehingga nanti jam ini dalam satu sendiri tidak akan mengadakan kelompok lagi dan tidak akan terima kasih banyak waktunya di sebenarnya. Terima kasih ya sudah memberikan dari siswa yang sehari dengan kasus yang saya angkat pelanggaran di sekolah ini. Nah, jadi rasanya bagaimana dengan menerapkan rokok Andi? Ya, Andi ini jujur orangnya, juga terbuka, tapi kadang-kadang juga bohong-bohong lah. Dan kalau dari gurunya bisa gurunya mempunyai mensupport kepada siswa tersebut. Iya, oke. Nah, bisa Anda ceritakan bentuk support dari gurunya ini kepada mahasiswa Andi bagaimana? Tentunya ya, memberitahu yang apa yang benar dan juga apa yang salah. Nah, menurut Nando yang menerapkan rokok Andi, apakah Andi itu menemukan kesalahan atau kesalahan sendiri atau gurunya memberikan pendampingan itu? Gurunya memberikan penjelasan terus Andi Ya, jadi Andi bisa menemukan kesalahannya kalau penjelasan tersebut ya. Menurut Nando, apakah sudah benar-benar kali guru tersebut menangani kasus Andi? iya Sudah benar ya. Nando sendiri merasa tertekan tidak dalam menerangkan kasus Andi? tidak, karena dia sangat tidak dipaksa. Iya. Terima kasih Nando untuk kesaksiannya dari hasil memerankan studi kasus saya tentang ginjal eksekusi. Terima kasih banyak atas kesaksiannya Nando. Ini saya akan dulu tentunya mana waktu panjang. Ini cukup panjang. Baik. Sekian dari saya sampai dengan praktek ginjal eksekusi. Jadi apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya tentang budaya positif dan tentang di sekolah, kiranya itu bisa mungkin memberi dampak ya bagi setiap warga sekolah, khususnya juga mungkin sebagai rekan-rekan sejawat di sini melihat bagaimana sih memberikan
sebuah kedisiplinan, tetapi memotivasi siswa itu dari internalnya mereka sendiri. Jadi mereka tidak terpaksa, oh karena dukungan, karena pemberdayaan mereka yang akan bekerja di tidak, tapi itu motivasi pribadi. Dan bagaimana menangani kasus siswa dari peran sebelum masuk ke dalam bagian konselor atau studi sebagai peran kita wali kelas ataupun guru makro itu bisa menanganinya dan bisa sebenarnya. Itu Mr. Bis, mungkin saya kembalikan pada Miss Eri, silakan. Baik, terima kasih Miss Neta sudah memaparkan untuk budaya positif yang nantinya kita akan terapkan di sekolah ini, ya. Dan memang Mr. Miss sekalian bahwa budaya positif ini kita tidak bisa istilahnya terapkan sendiri, ya, tetapi memerlukan kita semua berbagai pihak seperti itu untuk kita sama-sama menerapkan. Nah, pada kesempatan ini mungkin ada sesi tanya jawab yang berkaitan dengan budaya positif. Mungkin bisa ada yang bertanya, dipersilakan. Mungkin ada hal-hal teknis apa yang perlu disampaikan seperti itu. Monggo, saya minta semangat. Ya, mari Mister Kevin. Bisa ya. Ini belum ke teknisnya ya, belum ke teknisnya. Cuma tadi ada istilah yang cukup asing yang beberapa kali saya dengar waktu Miss Neta menyampaikan latar belakang dari modul ini. Itu ada kebajikan universal. Betul. Bisa tolong dijelasin kebajikan universal itu yang seperti apa, supaya itu kalau kita kan di negara kan pasti sebenarnya tentu kemampuan dan budaya. Nah, maksudnya karena sepengalaman saya kebajikan universal itu masih belum ada. Maksudnya bertentangan sama habitat atau seperti itu. Ya. Mari silakan Miss Okari untuk menjawab pertanyaan dari Mister Kevin. Ya, baik, terima kasih Mr. Gali untuk pertanyaannya. Kebajikan universal ya. Jadi di sini kebajikan universal itu kalau kita di sini memang tidak saya katakan detailsnya, tapi ada di sini ya. Kebajikan universal itu mengambil dasar dari 6 organisasi atau institusi yang ada di dunia. Nah, di Indonesia yang kita pakai adalah profil pelajaran Pancasila. Nah, dalam konsep pendidikan nasional, tujuannya adalah sebuah pendidikan yang bisa menyeluruh atau bahkan bisa dipahami oleh setiap warga sekolah dengan kekasannya, akan tapi bisa menyatu di dalam visi khususnya. Nah, di sini kemarin saya sempat membahas masalah visi juga. Sekolah kita meskipun adalah sekolah Kristen, tapi kita tetap harus mengacu pada konsep pendidikan nasional. Jadi istilah visi yang akan kita pakai itu harus bisa dipahami oleh halayak umum. Pada sekolah manapun bisa memahami hal tersebut. Sehingga kalau kita mengambil profil pelajaran sebagai kajian universal, ini dianggap bahwa ini adalah konsep pendidikan nasional yang kita pakai dari Sabang sampai Merauke. Nah, apa yang kita punya sekolah kita dengan karakter kerohanian dan sebagainya, itu bisa kita satukan dalam profil pelajaran Pancasila. Yang kita tahu bahwa profil pelajaran Pancasila yang pertama adalah bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu sudah mencakup pada kerohanian di sekolah kita ya. Bagaimana kita menerapkannya dalam isi sekolah kita juga. Bagaimana kita mencoba mengarahkan, membimbing anak-anak tersebut untuk selalu bisa menyerupai karakter yang sama dengan Kristus. Nah, nilai kebajikan universal yang kita pakai ini memang profil pelajaran Pancasila yang kita tuangkan dalam karakter kerohanian sekolah kita. Itu diantaranya seperti itu. Jadi segala hal yang kita yakini tentang bagaimana kita tahu bahwa bertakwa kepada Tuhan, berarti kita namanya rajin ke gereja, namanya kita ikut kegiatan kerohanian, kemudian juga bagaimana kita mengasihi teman, menghargai teman, menghormati dan sebagainya. Nah, itu sudah masuk dalam profil pelajaran. Terima kasih.
Baik, terima kasih Miss Tergali dan juga Miss Mima. Nah, mungkin barangkali ada lagi yang akan bertanya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Miss Tergali supaya bisa kita semakin jelas. Oke. Mari Miss Rina yang akan bertanya juga silakan. Ya. Masih tentang segitiga restitusi tadi ya. Kalau tadi saya melihat videonya itu kan kebetulan anak yang diberi pengertian itu paham. Kemudian di dalam realita terkadang kita menghadapi anak yang dia tidak tahu apa yang dia lakukan, dia tidak tahu kesalahannya. Kira-kira solusinya seperti apa bisnis untuk menyikapi anak-anak model seperti ini? Baik, ya. Terima kasih Susna untuk pertanyaannya. Jadi sangat menarik. Memang segitiga restitusi ini sebenarnya mungkin kita sudah melakukan, tapi kita nggak urut pelaksanaannya. Tahapannya kita loncat-loncat dulu ya. Jadi ini adalah suatu tahapan yang memang kita lakukan sedari awal. Kita belajar dari awal. Bagaimana sih sebenarnya tujuannya? Kita tujuannya dari restitusi ini adalah mengembalikan anak-anak yang mungkin melanggar sebuah peraturan atau mereka dimasalahi pada lingkungan mereka, pada grup mereka, kelompok mereka, tapi tetap dengan mereka tahu mereka punya identitas. Jadi dalam arti bahwa bukan kita memojokkan mereka dengan kesalahan mereka yang mereka buat, tidak. Tapi kita mencoba untuk menggali lagi. Ini adalah sebuah pelanggaran, sebuah kesalahan dari peraturan yang dilanggar. Tapi bukan kita menunjukkan mereka, maka perlu dilakukan menstabilkan identitas itu tadi. Awal kita akan mencoba menyampaikan apa yang terjadi, apakah dan sebagainya. Kemudian apakah, tadi di awal Bapak Andi yang menyatakan saat gurunya bertanya, apakah merasa melakukan sebuah pelanggaran? Andi menyatakan tidak, gitu ya. Dia tidak merasa seperti itu. Nah kemudian ya dia tidak melakukan pelanggarannya, gitu. Nah kemudian dengan adanya sebuah bukti lalu dipertanyakan apakah seperti ini, gitu kan? Jadi saat kita mengambil anak tersebut memang harus secara pribadi dengan tujuan supaya anak tersebut juga tidak merasa dipermalukan dengan orang lainnya, tapi secara pribadi dan kita melihat bahwa oh ini hal yang ada dan kasus yang ada, kemudian anak itu bisa mengakui bahwa itu sebuah kesalahan. Nah saat dia menyadari oh iya itu saya, kemudian saat ditanya lagi apakah itu sebuah perbuatan melanggar atau tidak, anak itu diam kepada itu. Kemudian sampai pada si guru menyatakan, baik, berbuat salah itu adalah hal yang dilakukan oleh semua orang. Tidak ada orang yang sempurna. Semua pun melakukan kesalahan. Termasuk gurunya sendiri juga pasti melakukan kesalahan. Nah, jika tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan, lalu apa yang harusnya dilakukan seperti itu. Jadi kita mencoba untuk mengembalikan keyakinan si Andi ini, Bapak Andi, bahwa yang dilakukan itu meskipun keliru, tetapi dia mau menerima dirinya, bukan menolak, mengakui, oh aku bukan orang yang bersalah, oh aku bukan orang yang melakukan perbuatan itu dengan rasa malu. Tetapi ya tahu saya salah, jadi apa yang harus saya lakukan seperti itu. Nah kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah dari setelah tahu tindakan yang salah itu, dia bukan guru yang menyatakan ini salah atau benar, bukan. Tetapi kalau menurut kamu melakukan perbuatan seperti ini, merokok dari peraturan sekolah, ini benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Dampaknya apa? Nah, salah karena di peraturan sekolah tidak diizinkan, tapi tetap melanggar. Kenapa tetap melanggar? Karena belajar oleh temannya, pergaulan teman di sekitarnya. Kalau dia tidak ikut merokok, dia tidak diterima dalam pergaulan tersebut. Jadi terungkaplah apa yang menjadi alasan dia melakukan itu. Nah kemudian sampai itu dia tanya, dampaknya apa sih? Kok kamu tahu dari sana? Itu kan merusak paru-paru. Kemudian juga merugikan orang lain juga terkena dampaknya. Nah, si anak ini pada dasarnya saya rasa setiap anak pasti punya kesadaran sebenarnya yang dilakukan itu benar ataupun salah itu pun dia tahu. Hanya bagaimana dia misbehaviornya itu diluruskan dengan kita berikan pertanyaan-pertanyaan dan dia mencoba menjawab sendiri seperti itu. Lalu sampai pada menanyakan keyakinan di sekolah kita gimana? Kalau misalnya ada yang melanggar peraturan, ada konsekuensi yang harus dilakukan, tahu nggak? Tahu. Apa itu? Dapat poin, orang tua dipanggil, nah itu seperti itu. Jadi kita mengembalikan lagi pada si anak untuk menjawab lagi.
Jadi kan sudah menggaris. Semoga bisa menjawab ya. Sudah lebih paham saya karena ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Iya. Memang ini cukup asing karena kita tidak melakukannya secara runtuhnya. Kita loncat-loncat. Nah ini yang bisa kita lakukan berarti di sekolah kita dalam menghadapi setiap perbedaan. Terima kasih. Terima kasih Miss Krishna, terima kasih Miss Okari. Mungkin barangkali masih ada lagi yang akan bertanya. Mau bertanya? Saya nanti pelan dulu ya, saya melihatnya dari situ sebagai penghukum terus membantu anak untuk dia kalau bersalah berarti bisa merasa bersalah gitu, dan juga sebagai teman ada pemantau dan pengajar. Nah kadang siswa pun juga menilai kita, tidak hanya kita yang menilai siswa gitu ya, dan mereka juga tidak jarang melabel kita gitu ya dengan label yang mereka berikan. Nah, sedangkan kita itu sebenarnya harus melakukan 5 posisi itu dalam keseharian kita proses belajar mengajar gitu ya. Tidak pasti kita harus jadi penghukum terus atau teman terus gitu. Nah, ada kadang anak yang sudah kita panggil gitu karena mereka melakukan kesalahan atau kadang kita akan memberi reward karena anak sudah punya labeling sendiri terhadap kita gitu ya, jadi mereka antipati dulu gitu apa yang akan dilakukan dulu. Kita untuk membudayakan yang hal yang positif kita sedikit dulu harusnya baik. Ya, terima kasih Miss Arti untuk pertanyaannya. Nah, 5 posisi kontrol guru ini dalam posisi nomor 1 dan 2, kiranya ini yang bisa kita kurangi atau bahkan hindari. Ya, jadi memang yang mungkin sering terjadi kita lakukan adalah posisi nomor 1 dan 2. 3 itu kadang-kadang, apalagi yang kelima jangan banget gitu ya. Nah, jadi nomor 1 dan 2 ini coba kita ambil. Jadi ini nomor posisi yang sering kita lakukan. Bagaimana cara kita membuat mereka merasa menjadi teman, kemudian kita bisa memantau mereka dan juga bahkan justru jadi manajer. Sebenarnya posisi yang utama yang harus kita lakukan sebagai seorang guru adalah yang kelima, sebagai seorang manajer. Jadi istilahnya adalah coach gitu ya. Jadi bagaimana kita mencoba untuk mengarahkan anak dalam posisi yang nyaman. Kalau kita sebagai teman, anak akan cenderung menganggap kita sebagai teman, sehingga tidak akan ada tindakan yang harus resmi dilakukan sebagai seorang siswa. Jadi misalnya kalau kita berkata gini, ayolah bantulah Miss Meta, nanti kalau kasih dimarahin sama Miss Meta harus sebagai kepala sekolah loh. Nah itu posisi kita mengenai diri sebagai teman pada si anak begitu. Tetapi itu tidak akan membuat respon anak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena dia nggak sebagai teman, maka jawabannya kan begini, nggak apa-apa lah nih, santai aja, kan kita kan cuma bercanda gitu. Nah itu kita posisi sebagai teman gitu ya. Nah sementara kalau sebagai pemantau, maka kita yang cuma begini, ada seorang anak melanggar, datang, kemudian dia berkata pada kita, kemudian dia yang dilakukan, kemudian tadi saya berkait sama teman, berkait sama teman. Baik, nah kamu tahu kan gue sebuah kesalahan, nah ini sudah langsung muncul sebuah kesalahan begitu. Baik, tahu Miss, berarti ada konsekuensi yang harus kamu lakukan. Siap dengan konsekuensinya? Siap Miss-nya. Dia langsung seperti itu di ultimatum bahwa dia mendapat konsekuensi. Sementara sebagai manajer adalah posisi yang kita sebagai coach tadi mengganti anak sehingga anak bisa menemukan kesalahannya dari tahapan dia bisa menerima diri bahwa dia bermasalah sampai dia mengetahui bahwa itu benar salah atau pelanggaran, kemudian dia tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih pertanyaan. Terima kasih Bu Sena, kita semakin jelas ya dengan sosialisasi penerapan budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah ini. Nah, mungkin cukup ya, sudah jelas seperti itu, dan misalnya sekalian bahwa sangat penting sekali lagi untuk kita berkolaborasi dengan semua pihak, baik kakak sejawat, kelas, koordinator, kemudian karyawan dan juga
para sekolah ya, untuk kita sama-sama bisa mendukung dan menciptakan budaya positif ini ya. Kolaborasi ini bisa berkomunikasi yang dengan lebih intens gitu ya, dengan teman-teman sejalan, dengan wali kelas dan juga kepala sekolah dan juga wali murid, orang tua dan wali murid juga. Dan saya berharap bahwa komunikasi ini bisa membentuk persamaan persepsi antar semua warga sekolah sehingga menjadi satu visi, satu misi untuk penerapan budaya positif sekolah ini. Ya, dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk hadirin juga sekalian, dan saya mendorong untuk Mr. Miss untuk bisa mendaftar ya, menyusul dengan saya untuk GGP ya, ini sudah angkatan yang ke-8 sehingga dan juga biasa dan ke-10. Kemudian pertemuan pada siang hari ini kita bisa duduk di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bila siang hari ini kami boleh menambah kawasan kami untuk budaya positif sekolah yang kami terapkan. Mari beri kami hikmat-Mu, beri kesabaran kami untuk kami sama-sama bekerjasama satu dengan yang lain mewujudkan penerapan budaya positif sekolah ini. Ini semua bukan untuk nama baik dari pribadi kami masing-masing, tetapi kami rindu bahwa sekolah ini boleh menjadi memuliakan nama Tuhan melalui budaya positif sekolah ini. Terima kasih Tuhan kalau berkati saya yang sudah memaparkan budaya positif sekolah pada siang hari ini, dan kami semua yang hadir berkati untuk kelanjutan kami dalam penerapan budaya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama kami ucap syukur dan Terima kasih.